Oke, kita lihat di sini ya beberapa soalnya. Yang pertama ini bagian A. Katanya adalah dalam beberapa persoalan mekanika, tali sering diasumsikan tak bermassa, ya, yang biasanya kita gunakan di bicara tentang katrol itu kan, mekanika, dinamika, ya, itu kan tak bermassa. Nah, mengapa asumsi ini tidak bisa digunakan ketika kita membahas tentang penjalanan gelombang pada tali? Kenapa nggak bisa kita abaikan massanya? Kemudian, jika sebuah tali panjang dengan kerapatan massa homogen digantung pada atap, dan gelombang dijalankan ke atas dari ujung bawah tali, apakah gelombang tersebut menjalar dengan laju tetap? Jelaskan. Oke. Di sini poinnya adalah, katanya mengapa kalau kita bicara tentang gelombang mekanik pada tali, kita tidak bisa mengabaikan massa talinya. Nah, di sini ternyata kita harus melihat bahwa massa tali itu berpengaruh terhadap besaran-besaran pada gelombangnya. Apa di sini pengaruhnya kira-kira? Kita bisa lihat pada apanya kira-kira? Massa punya gelombang. Kecepatan. Ya, karena di gelombang pada tali ya, di gelombang tali, kita punya kecepatan rambatnya, gelombang pada tali itu sama dengan besarnya adalah T per mu. Nah, mu ini merupakan apa? Massa tali per satuan panjang talinya. Sehingga kalau nantinya kita lakukan pemisalan massa talinya 0 ya, otomatis kita tidak dapat menghitung berapa kecepatan rambat dari talinya. Itu poinnya ya. Jadi disinilah alasan kenapa kita harus memasukkan faktor dari massa talinya ya. Ini yang jawaban pertamanya. Sorry. Nah, yang kedua di sini adalah kemudian jika sebuah tali panjang dan kerapatan massa yang homogen digantung pada atap. Misalkan ini saya punya atap. Sini ada tali. Kemudian dijalarkan gelombangnya. Jadi kayak gini misalkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah laju tetap dari si gelombangnya di sini? Lihat lagi sini ya. Nah, bayangkan kalau saya ambil elemen-elemen talinya di sini. Elemen tali di atas ini misalkan ya, saya ambil beberapa bagian elemennya. Di bagian sini misalkan elemen tali 1, di bagian bawah sini elemen tali 2. Nah, kalau tali ini kita perhitungkan massanya, ada gaya apa yang bekerja pada tali? Selain tegangan tali kira-kira. Gravitasi. Ada gaya berat kan ya, betul ya? Kira-kira kotak kuning yang di atas sama yang di bawah, kira-kira lebih besar mana gayanya yang diperoleh? Yang atas bukan. Totalnya. Yang atas bukan. Totalnya, ayo bayangin. Bayangin kamu. Yang atas, ini, Pak. Ini anggap aja kotakku adalah orang-orang yang saling bergelantungan. Kira-kira beda kan ya nanti ya? Yang atas kenapa lebih besar gayanya? Bayangin. Energi potensialnya makin tinggi. Iya Pak, energi potensialnya Pak. Itu kita abaikan. Kalau kita ngomongin energi potensial kan kita mengabaikan jarak dari permukaan bumi. Apa yang kerasa? Kamu di sini nih, ini panjang talinya Pak. Ini ya. Massa tali ke bawahnya lebih besar ya Pak. Nah, ini orang megang lagi ke bawah. Ini dipegang lagi orang ke bawah. Terusnya. Kira-kira yang atas paling berat bawahnya, kenapa dia? Tegangannya lebih besar Pak. Ya, dia kan menopang teman-teman di bawah sini kan ya. Kan massa dari tali-tali yang di bawah, elemen-elemen tali yang di bawah itu ditopang sama tali yang paling atas. Jadi di sini semakin atas itu talinya, maka tegangan talinya semakin besar ya. Jadi semakin di atas, maka T-nya semakin
makin besar. Tadi yang disebut ya, udah oke ya. Kenapa? Karena dia menopang massa dari elemen tali di bagian bawahnya. Nah, sekarang kalau T-nya makin besar, kira-kira gimana V-nya? Makin besar juga, Pak. Nah, maka V-nya semakin besar juga. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ya, kalau tali panjangnya digantungkan pada atap, kemudian dijalarkan gelombangnya, maka nanti kelajuannya makin atas, dia makin besar kelajuan gelombangnya. Seperti itu ya, poinnya ya. Oke, untuk yang ini ada yang tanya dulu? Jadi kesimpulannya lajunya mengecil ya Pak? Apanya? Lajunya. Lajunya semakin besar kalau semakin ke atas. Semakin di atas, semakin besar. Jadi kalau dia gelombangnya merambat ke arah atas, ya makin lama berarti makin besar V-nya kan. Tergantung arah rambatnya kalau kayak gini. Nah, kalau kayak gini berarti ya makin atas nanti makin besar kelajuannya. Karena di makin atas dia makin besar tegangan tali yang dialami oleh elemen si talinya tersebut. Oke. Bayang ya? Masih ada yang ini? Cukup. Oke, sip. Berikutnya, nomor 2 kita lihat ya. Dimana ini apabila tali yang berat dihubungkan dengan tali yang ringan, maka kecepatan rambat gelombang pada tali berat akan berbeda dengan kecepatannya pada tali ringan. Oke, jelas ya? Kenapa bisa berbeda? Karena tadi persamaannya masih sama dengan yang awal, bahwa kita punyanya adalah T sama dengan kok T sih? V. Akar V sama dengan apa? Akar T per mu ya. Akar T per mu. Ini poinnya sama dengan akar T per mu. Oke, jelas dari sini ya. Kita jabarkan lagi aja. Akar berarti ini T dibagi mu itu kan berarti massa tali ya. Massa tali per panjang talinya. Oke, ini kira-kira ya. Oke, berikutnya adalah apakah kecepatan rambat pada tali ringan akan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan rambat pada tali berat? Gimana kira-kira? Lebih besar. Lebih besar kalau talinya? Lebih ringan. Oke ya, karena di sini kita dapat hubungan bahwa P itu sebanding dengan akar 1 per MT. massa talinya ya. Oke, sip. Di sini kita lihat bahwa dia terbalik, maka tadi udah benar ya. Kalau massa talinya ringan, berarti kelajuannya semakin cepat. Berikutnya, bagaimana dengan frekuensi dan panjang gelombangnya? Kita hubungannya di sini ya. Hubungan V itu apa? Dengan lambda dan frekuensi. V sama dengan 2V per T. Lambda sama lambda dikali dengan F. Berarti di sini apa? Berarti V sama lambda sebanding atau terbalik? Sebanding, Pak. Sebanding dengan frekuensi? Sebanding. Iya, Pak. Ya, bisa dilihat ya hubungannya ya nanti ya. Bagaimana nilainya. Tapi gini syaratnya ya. Kalau frekuensinya konstan, kalau F-nya konstan, baru V makin besar, lambda makin besar. Jadi kalau lambdanya konstan, maka V makin besar, F juga makin besar. Jadi ini harus salah satunya konstan dulu. Bisa kita lihat hubungannya. Ya, kayak gitu ya. Yang dapat diamati. Oke, itu nomor 2. Jelas ya? Kita masih pakai persamaan yang sama. Itu ya V sama dengan akar T per mu ya. Oke, yang ini. Berikutnya. Yang ini gimana?
tinjau gelombang pada tali yang merambat ke arah X positif. Berarti rambatannya menuju X positif. Gambar A, yang sebelah kiri ya, itu merupakan foto gelombang tersebut yang diambil pada satu waktu. Jadi gelombangnya lagi menjalar, terus saya foto ambil satu frame, tek, nah, pada saat T tertentu, kayak gini gelombangnya. Ya, sekarang ada fotoin apalah, ombak atau ya gelombang laut lah ya, kan fotoin kan nanti kelihatan ya seperti ini. Sedangkan yang B menunjukkan kurva simpangan terhadap waktu dari elementali pada X sama dengan 0. Jadi ini adalah, yang Y itu adalah gambar dari fungsi gelombangnya terhadap waktu di sebuah titik. Tentukan apakah elementali sedang bergerak ke atas, ke bawah, atau diam. Untuk elementali di titik A, B, C, D, serta untuk elementali di X sama dengan 0 pada saat E, F, G, H. Oke. Jadi kita pengen menentukan dulu ya. Kita yang pertama di sini. Tinjau gambar yang A. Kira-kira gimana sih ini bacanya gambarnya? Saya punya titik A, B, C, D. Nah, kalau kalian punya kayak gini gambarnya, fungsi Y terhadap X di sini. Bayangkan ini adalah ABCD ini, bayangkan apa ya? Bayangin aja gabus Pak. ya yang terombang-ambing di gelombang laut. Gelombang lautnya menjalar ke arah kanan. Berarti kira-kira yang A kemana dia akan bergerak? Ke bawah ya, Pak? Yang A kemana? Bayangin. Ke bawah. Ke bawah, ke atas. Ke bawah, Pak. Bisa ke bawah, ayo. Ke atas, Pak. Ini ke atas. Yang B ke atas, yang C ke bawah, yang D ke bawah. Kira-kira gimana? Sekali lagi ya, bayangin. Atau inilah perahunya lah. Kalian di titik A, perahunya. Gelombangnya menjadi ke sebelah kanan. Kamu diam di titik A, nggak bergerak. Ya, jadi bayangin kamunya tetap diam di titik A, gelombangnya bergerak ke sebelah kanan. Kamu bakal naik atau turun? Naik ya, Pak? Naik kan ya? Iya, Ya, Pak. jadi ini titik A-nya nggak pindah, bukan A-nya bergerak ikutin garis oranye, enggak, tapi A-nya tetap diam di situ. Tapi gelombangnya aja yang bergerak. Ya, berarti kan nanti kan kalau kayak gini, ini titik A-nya di sini, kamu tarik ke sini ya, berarti kan nanti A-nya lama-lama jadi gini kan, gelombangnya kan. Nanti gelombangnya kira-kira begini misalkan. Ya, A-nya sekarang ada di yang awalnya di bawah, dia di puncak ya. Berarti dia akan naik kan ya. Nah, kayak gitu. Yang B hijauan nanti, jadi arahnya lihatnya lah ke belakang ke sini kan ya. Yang B juga akan naik. Yang C akan bawah ya. Jadi yang A, yang B itu berarti apa? Hasilnya ini ke atas. Yang C dan yang D itu ke bawah. Seperti itu ya. Ini kalau hati-hati ya, ini kalau fungsinya adalah terhadap X. Jadi titik A-nya tidak berubah di sini. Jadi kan D kalau kamu tarik ke sana ya, nanti D menjadi misalkan di Y sama dengan 0 kan turun ya gitu. Kalau yang gambar B gimana? Gambar B bacanya adalah baca dari talinya, perambatannya. Titik E di mana posisinya? Kayak gitu. Kalau E lagi naik, lagi turun? Turun, Pak. Nah, kalau E lagi turun, F Lagi turun juga, Pak. Turun. oke, ke bawah. Yang G sama H Naik. naik. Ini agak susah memang ya ngebayanginnya ya. Jadi kalau yang gambar A, bayangin titiknya itu diam di situ. Kemudian gelombangnya maju ke depan. Maka dia kan nanti akan AB-nya naik,
CD-nya turun. Sedangkan kalau yang gambar B, karena itu adalah fungsi terapi waktu, maka ya kamu bergeraknya maju. Waktunya kan maju ke depan kan, 0 sampai T sekian kan, seperti itu ya. Jadi nanti E-nya awalnya di situ, nanti kan akan turun cenderung. F-nya juga akan turun, G-nya akan ke arah naik, H-nya juga ke arah naik setelahnya. Jadi yang A lihat ke sebelumnya, kalau yang B lihat ke setelahnya. Kayak gitu cara bacanya. Ya, untuk fungsi Y terhadap posisi X dan Y terhadap waktunya. Yang mana dulu yang ini? Izin bertanya Pak, Ya. yang gambar B itu kalau saya mikirnya gini Pak, kan itu fungsi Y terhadap T, jadi bakal dapat kecepatan kan Pak, artinya kalau turunannya gradien gitu Pak, kalau ditarik garis gitu, bisa nggak Pak? Turunan boleh. Oh, bisa gitu juga? Boleh. Kan garis singgung kurvanya kan itu ya, apa Iya. namanya, kecepatan. Miring ke kanan gitu. Ya. Itu bisa. Kan jelas nanti ya negatif, positif ya. Iya Pak. Oke, itu bisa ya. Jadi yang ini boleh Makasih, juga kalian cari dari gradien garis singgungnya ya. Seperti itu. Oke, masih ada? Ada ya, yang ini ya. Berikutnya, yang ini yang 4 ya. Berdasarkan prinsip superposisi linier, apakah kita bisa menyatakan bahwa dua gelombang bunyi yang melalui tempat yang sama pada waktu yang sama lalu menghasilkan satu gelombang bunyi yang lebih keras dari masing-masing gelombang bunyi tersebut. Jadi gitu maksudnya ya. Misalkan itu tempat, saya punya 2 speaker misalkan. Speaker 1 sama speaker 2. Di sini ada pendengar misalkan. Kira-kira kalau ini intensitasnya sekian, ini yang mau juga sekian, yang didengar sama si orang ini apakah selalu pasti lebih keras daripada salah satunya? Atau enggak? Gimana kira-kira? Apakah pasti lebih keras dibandingin kalau cuma satu yang nyala? Atau tidak? Mungkin nggak kalau dua-duanya? Pasti. Kalau frekuensinya sama, mungkin lebih keras Pak. Nah, jadi nanti poinnya di sini ya. Jadi sebenarnya ini kan konteksnya adalah ada sumber gelombang 1, ada sumber gelombang 2 ya. Jadi kalau ini ada gelombangnya ke sini, ini gelombangnya juga ke sini. Nah, ini misalkan jalan 1 ya. Dia ke orang ini sejauh misalkan R1, ini R2. Ya. Nah, yang namanya ini kalau ada gelombang, misalnya ini gelombangnya gelombang Y1, ini gelombang Y2. Kan yang diterima sama dia adalah gelombangnya Y1 tambah Y2. Ini adalah namanya superposisi gelombang atau resultan gelombangnya lah. Nah, beda sama penjumlahan yang biasa, kalau penjumlahan gelombang itu hasilnya tidak selalu saling membesar, bisa saja mengecil ya. Jadi yang ini nilainya belum tentu lebih besar dibandingin masing-masing. Kenapa? Karena nanti ada 2 di sini kan ya. Bisa dia terjadi secara konstruktif, bisa juga secara destruktif. Tergantung apa? Nah, ini tergantung oleh macam-macam ya. Jadi di sini bergantung pada 2 hal. Yaitu yang pertama itu bisa bergantung pada apa namanya frekuensinya, yang kedua pada jalannya. Intinya adalah bergantung pada atau pada satu hal aja ya, bergantung pada beda fasenya. Jadi bayangin ya gelombangnya datangnya gini kan. Kalau saya punya gelombang kayak gini,
Yang satu kayak gini, yang dua kayak gini. Hasilnya gimana nih kira-kira? Konstruktif. Konstruktif kan gitu kan ya? Konstruktif. Jadi kalau yang datangnya kira-kira kayak gini, 1, 2, hasilnya adalah mati ini kan ya? Destruktif. Iya. Jadi kalau ini A, hasilnya kelas banget 2A. Kalau ini A, ini juga A, maka hasilnya adalah 0. Nah, gelombangnya bisa kayak gini bentuknya itu bergantung sama fasenya. Jadi bisa aja gelombangnya sama tapi beda fasenya 90 derajat. Atau beda fasenya sekian, macam-macam ya. Bisa jadi. Intinya adalah kalau ada beda fase antara kedua gelombang yang menuju penerima ya, itu maka yang diterima bisa beda. Bisa konstruksi, bisa destruktif. Nah, beda fase ini itu biasanya bergantung pada ini jarak tempuhnya ini. Ya, ini kan delta V itu sama dengan nilainya K dikali delta R. Delta R itu adalah beda jalan yang tempuh. Jadi misalkan nanti gelombangnya 1 sama 2 beda jarak tempuhnya, ya nanti bisa beda fase yang diterima oleh si penerimanya. Walaupun sumbernya persis sama, kayak gitu. Ya, jadi tidak selalu menghasilkan ya. Dia bisa saja lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan masing-masingnya. Seperti itu. Yuk, saya dulu yang ini. Ya, nanti kalau soal di soal ada deh tentang ini, kita bisa hitung. Nah, berikutnya adalah ini. Ini apa ini? Efek Doppler ya. Tinjau angin yang bertiup dari suatu sumber bunyi ke seorang pengamat. Apakah angin tersebut akan mengakibatkan efek Doppler dari gelombang bunyi yang merambat melaluinya? Apakah angin tersebut dapat dianalogikan sebagai kasus sumber bunyi yang bergerak? Mendekati pengamat, jelaskan. Ini maksudnya misalkan ya. Kan ingat ya, kalau misalkan saya punya sumber bunyi, ada sumber bunyi di sini. Di sini ada pengamat, tekan telinga aja ya. Pengamatnya di sini. Kalau ada gerak relatif antara sumber bunyi terhadap pengamat, terserah mau maju, mau mendekat, menjauh, ada kecepatannya masing-masing. Maka frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan yang diterima pengamat itu nilainya akan berbeda, ya. Jadi kalau ini terjadi, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu nilainya tidak sama dengan frekuensi yang diberikan oleh sumber bunyi. Kalau di antara kedua ini ada yang bergerak satu sama lain. Misalkan sumbernya mendekat, atau pendengarnya mendekat, atau menjauh, apapun lah. Nah sekarang, mungkin nggak soal itu maksudnya gini ya, soal ini tuh maksudnya adalah, kalau misalnya dua-duanya diam, misalkan, sekarang kasusnya adalah sumbernya diam, pendengarnya di sini juga diam, tapi ada angin ke sini bergerak. Nah, angin ini yang bertiup, bisa nggak dianggap membuat, misalkan seakan-akan si sumbernya jadi mendekat ke pendengar gitu maksudnya. Jadi ininya diam, tapi gara-gara ada angin, maka dianggap kecepatan sumbernya itu bergerak dengan nilai V angin. Nah, ini berlaku nggak kira-kira? Itu soal ini tuh maksudnya. Berlaku, Pak. Berlaku? Berarti di sini ya. Nah, jadi di sini ini boleh dipakai. Jadi V angin itu nggak boleh jadi penggantinya. Jadi kalau gini, kalau sumber sama pendengarnya sedang diam dua-duanya, terus ada angin yang bergerak kemanapun arahnya, maka V angin ini tidak berlaku.
Jadi tidak usah dihitung. Karena apa? Karena tidak terjadi efek Doppler. Kayak gitu ya. Tapi kalau si sumber atau pendengarnya emang lagi bergerak, terus ada angin, nah itu baru efek Dopplernya bisa kita koreksi dengan kecepatan angin. Ya, kita bisa baca beberapa persamaannya ya di situ ya. Jadi intinya adalah kalau pendengar sama bunyinya sedang diam, mau ada angin kemana aja, maka V anginnya tidak berpengaruh terhadap nilai frekuensi. Jadi frekuensi yang diberikan sumber diterima sama pendengar tetap segitu. Kalau dua-duanya diam ya. Tapi kalau lagi bergerak kayak gini kasusnya, ada angin, V angin, ya nanti kita bisa mengkoreksi perhitungan kita menggunakan persamaan yang memasukkan faktor kecepatan anginnya. Ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati kasusnya seperti apa nanti. Kapan kita bisa pakai faktor angin, kapan kita nggak perlu. Ya kalau emang bendanya sama pengamat sama sumbernya sama-sama diam, sama sekali nggak bergerak, ya udah. Itu emang full tidak terjadi efek Doppler ya. Gitu. Tapi kalau sedang bergerak ya kita bisa memasukkan faktor efek Dopplernya. Ya udah, pertanyaan dulu yang ini. Oke, yang ini ya berarti ya. Teruskan ya. Oke, coba yang ini. Kita lihat ya, ini udah masuk soal-soal hitungan seperti biasa. Suatu gelombang pada tali merambat ke arah ke arah X negatif dengan laju 30 meter per second. Ya. Kemudian lajunya diketahui 30 meter per second dan periodenya 25 milisecond. Sebuah partikel menempel pada tali di posisi X sama dengan 0. Pada saat T0, partikel mengalami simpangan sebesar 2 cm dan bergerak ke arah bawah dengan laju 2 meter per second. Tentukan amplitudo, sudut fasa awal, laju maksimum, dan fungsi gelombang pada tali. Oke, sini kita mulai ya. Apa sih persamaan gelombang tali itu? Y sama dengan apa? Ini sama dengan amplitudo sin kali omega bilangan gelombang dikali X dikurangi omega kali T ditambah sudut fasa awal. Oke, jadi itu ya persamaannya secara umum. Y sama dengan A sinus AX plus minus omega T ditambah fase awal. Ini umumnya ya. Dengan catatan, saya pakai positif. Ini kalau bergeraknya ke arah X negatif. Saya pakai negatif kalau dia bergeraknya ke arah X positif. Dibalik ya. Nah, di soal ini katanya karena dia arahnya ke X negatif, maka persamaannya yang kita gunakan adalah di soal ini Y sama dengan A sin KX, kemudian ditambah omega T ditambah fase awal. Oke ya. Ini adalah persamaan fungsi yang kita gunakannya. KX tambah omega T karena dia bergerak ke arah X negatif ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat di sini ada keterangannya bahwa kelajuannya atau lajunya. Kalau ada kata-kata laju saja, itu berarti maknanya adalah laju rambatnya ya.
Kemudian di sini periodenya adalah T sama dengan 25 milisecond. Hati-hati nanti satuannya diubah ke second ya. Oke. Katanya adalah sebuah partikel menempel pada tali di posisi X sama dengan 0. Poinnya itu ya. Jadi kita mau cari yang A sekarang. Pada saat T0, partikel mengalami simpangan sebesar 2 cm. Berarti Y simpangan ketika X-nya sama dengan 0 dan T-nya sama dengan 0 ya, partikel tadi, itu nilainya adalah 2 cm. Berarti 0,02 ya, meter. Nah ini persamaannya adalah kita masukkan sama dengan A, sin, masukkan X-nya 0, T-nya 0. Berarti KX, K-nya 0 ya 0, omega T, T-nya 0 ya 0, tinggal sisanya adalah fase awalnya. Nah ini yang kita punya ya. Jadi saya punya pertama ini bentuknya. Dari cerita yang pertamanya. Berikutnya adalah dan bergerak ke arah bawah dengan laju 2 meter per second. Ini yang bergerak adalah partikelnya ke arah bawah. Berarti itu adalah, ingat ya, gelombang itu kan ada 2 lajunya, jangan sampai ketukar ya. Kayak gini, ada yang ke sananya, misalkan, ini ke arah negatif ya, atau sama aja lah ya. Ke arah kanan kirinya, ini adalah V rambatnya, ada naik turunnya, itu adalah V getarnya. Nah, partikel katanya sedang bergerak ke bawah. Partikelnya kan di sini kan, di 0. Maka dia kan naik turun ya, itu adalah kelajuan getarnya. Kalau V rambat itu kan persamaannya adalah lambda kali F. Kalau ini persamaannya adalah dou Y per dou T. Dou itu adalah turunan parsial ya, Y terhadap T. Nah yang kedua katanya adalah V getarnya ketika X sama dengan 0 dan T sama dengan 0 itu nilainya sama dengan 2 meter per second. Kita masukkan dulu ya. Berarti ini V getar itu, saya kasih nama V getar. V getar sama dengan do dari persamaannya ya, do Y itu berarti kan A sin KX tambah omega T ditambah V0 terhadap T. Artinya ya, turunkan terhadap T dengan menganggap semua variabel selain T itu konstanta. Kira-kira apa hasil turunannya di sini? Minus sin omega, Minus dari sin mana? A omega T. Minus dari mana? Omega. Oke ya, berarti kan omeganya keluar Cos. sini ya. Berarti omega A, kan sin jadi cos ya, positif kan. X tambah omega T ditambah V0. Ah ini. Ya, sekarang masukin ketika X0 sama T0. Jadi ini kita punya 2 meter per second itu sama dengan berapa? Masukin persamaan itunya. Persamaan. Omega A. Oke, terus? Cos fase awal. Oke, berarti 2 meter per second sama dengan omega dikali A kosinus fase awal. Ini saya punya yang kedua. Ya, sampai sini titik yang kita ketahui besaran-besarannya. Gimana cara saya dapetin A dari 2 persamaan ini? Kira-kira. Cari dulu omeganya. Oke, boleh. Saya benar dulu ya. Dengan omega sama dengan apa omega teh persamaannya? Kita punyanya omega itu kan 2pi kali F atau 2pi per T. Oke ya.
sama dengan 2pi-nya dibagi T-nya adalah 25 milisecond. Berarti berapa second? 25 kali 10 pangkat minus 3. Berapa ini hasilnya? Dalam pi aja lah. Pi-nya nggak usah diubah. Biar nggak banyak angka dulu nanti. Berapa? 2 kali 1000 bagi 25 berarti. 80 pi, Pak. Oke, 80 pi ya. 80 pi. Kita punya di sini 80 pi. Radian per second. Oke, berarti sekarang saya punya persamaannya ada 2 ya. Ada 0,02 sama dengan A sin fase awal sama 2 sama dengan 80 pi A cos fase awal ya. Sini berarti 2 sama dengan 80 pi A cos fase awal. Yo. Oh ada sini ada cos tuh kan udah bisa harusnya. Kira-kira diapain caranya? Dijadikan Dibagi. Biar hilang sin cosnya. Hilang sin sin. nya hilang, cosnya hilang. Ada satu bentuk yang sangat istimewa. Sin sama cos itu apa? ditambah pi. Tambah. Yo, gimana? Pokoknya saya Oh, pengen dijadiin ini. jadi apa? Pokoknya kalau udah ketemu ini ya, Hasilnya, ketemu sin cos itu gini, lihat nih. Ingat nggak sama yang ini? Ini powerful-nya powerful banget. Ini hasilnya berapa? 1. Nah, coba manfaatin ini gimana caranya? Harus saya apain? Satunya diakarin. Yang di kotak saya kolatin boleh nggak? Semuanya? Boleh, Pak. Ya, jadi gini ya, kita kolatin ya. 0,02 kuadrat berapa sih? Itulah, pokoknya gitu ya. Jadi nanti saya punya gini. 0,02 kuadrat sama dengan berarti A kuadrat sin kuadrat V0. Bentuk yang kedua, 80 pi-nya saya pindahin ya ke sebelah kiri ya. Jadi 2 per 80 pi kuadrat sama dengan apa sini? A kuadrat cos kuadrat V0. Coba jumlahin. Dapat nggak A-nya berapa? Pelan-pelan aja. Ini saya biar gampang ya, iniin deh. Biar nanti kepake di berikutnya. Saya kasih nama. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Maka untuk jawaban yang A, caranya adalah 1 tambahkan dengan 2. Ya, nanti A kuadrat sin kuadrat V ditambah A kuadrat cos kuadrat V. Keluarin A-nya, nanti sin kuadrat tambah kuadrat jadi 1. Sama dengan 0,02 kuadrat tambah sekian itu kuadrat. Jawabannya 0,021525. Oke, sama dengan hasilnya A sama dengan
0,0,021. 0,0215. ini ya. Iya. Oke. Itu juga sama dapatnya segitu ya. Yang lain ini hasilnya ya. Coba berlatih ngulik-nguliknya ya. Cari yang B sekarang. Soalnya adalah berapa sudut fase awalnya. Sekarang saya mau nyari V0-nya. Gimana caranya biar dapat dari persamaan 1,2? Diapain kira-kira? Mau tahu V0-nya? Dibagi. Sip ya. Jadi persamaan 1 kalian bagi dengan persamaan 2. Atau boleh yang atas juga boleh ya. Nanti kan dapatnya tangan ya. Nanti kalian gunakan tangan -1 V0 bla bla bla. Nanti dapat V0-nya sekian. Coba ya, nanti hasilnya kalian cek sendiri. Hasilnya adalah minus 2,51 dalam radian. Tapi hati-hati ya. Sudut ini, itu nilai sin-nya itu nanti nggak sesuai. Ini kosnya dicek lagi nanti. Ini kok segitu sih? Saya pun temunya 1,19 ya, Pak. Maaf, saya salah tulis bukan itu. Ya, betul. 1, berapa? 1,19. 9. Iya. Minus positif. Nah, tadi yang 2,1 ini baru ini nilai tangannya ya, bukan V-nya. Sorry. Nah, berapa? Minus. Nah, tadi mah nilai tangannya. Kayak gitu ya. Kok negatif ya, Pak? Nah, di sini cek lagi, ada satu hal. Tadi kelewat ya. Mana bentar ya. Nah, ini lihat ya. Pada saat T0 di soal, partikel mengalami simpangan sebesar 2 cm dan bergerak ke arah bawah. Nah, berarti di sini si getarnya kan ke arah bawah ya. Sumbunya berarti sumbu Y negatif kan? Negatif. Kayaknya negatif di sini dia. Sorry. Ini minus juga. Nah, nanti kan di sini mah nggak masalah ya, karena dia dikuadratin ya. Nah, nanti pas ngitung tangannya di sini, sebenarnya kan ini tangan itu kan sin per cos kan ya. Dari sini ya, cos V0 itu bernilai negatif, sedangkan nilai sinusnya itu positif. Nah, maka nanti sini V-nya juga pasti negatif awalnya ya. Tapi cek dulu di sini, kalian cek dulu. Ini di kuadran mana? Kira-kira lihat ya. Sudut apa yang sinusnya positif, kosinusnya negatif di kuadran mana kira-kira? Sinnya positif, kosinusnya negatif. 2. Kuadran 2, Pak. 2, Pak. Kuadran 2. Kalau ini kuadran berapa yang ini?
3 tuh Pak ya? Kuadran 3. Nah, berarti biar pindah kuadran 2 gimana caranya? Ini kan kuadran berapa? 3 ya? Iya, Pak. Oke. Jadi nanti jawabannya adalah biar nanti kuadrannya sesuai sama bentuk awal ini, maka ya V0-nya kita geser satu fase aja, jadi ini 1,19 ditambahin sama pi, berapa jadinya? Jadi dicek lagi ya kuadrannya ya. Karena kalkulator kita tuh nggak bisa menentukan nilai kuadrannya kuadran berapa. Berapa jadi? Pi itu 3,14. 1,95. Jadi yang ini nanti jawabannya. Ini V0 yang kita pakai 1,95. Jadi nanti biasanya kalau kalian mau nyari tangan itu, dilihat dulu ya yang dibagi itu gimana plus minusnya, biar kalian tahu kuadran mana yang harus dipakai. Karena kan gelombang itu kan fasenya berubah-berubah. Jadi bisa nilainya sama, tapi di fase yang berbeda. Kalau yang C gimana? Berapa laju maksimum dari partikel? Berarti kalau ada laju dari partikel itu berarti laju getar yang kita tanyain ya. Berapa laju maksimumnya? Coba lihat ke persamaan ini. Saya ke atas dikit ya. Ini yang jawaban C di sini saya tulis. Saya punya tadi V getarnya, V partikel sama dengan omega A cosinus bla bla bla. Nah, semua besaran yang ada di depan cosinus, maka ini adalah nilai maksimum dari besaran ini. Kayak tadi kan ya, Y sama dengan A sin bla bla bla. Ini kan sebenarnya A itu adalah Y maksimum kan. Nah, kalau ini V sama dengan omega A cos bla bla bla, berarti omega A adalah sama dengan V maksimumnya. Oops. Ini V maksimumnya. Jadi tinggal omega dikalikan dengan A. Itu V maksimumnya. Oke ya. Nanti yang D, fungsi gelombangnya, kalian masukkan semua data-data yang kalian punya ya. K-nya udah dapat berapa, A-nya udah punya berapa, omeganya bisa dihitung ya. Udah punya juga berapa omeganya. V0-nya udah punya juga, masuk ke yang sini, yang D. Y sama dengan, berarti nanti 0,0215 sinus, K-nya berapa tadi? Belum dihitung K-nya ya? Tanya. Oke ya, K-nya masukkan. Omega Kemudian kali V. K-nya bebas, mau omega per V boleh. Apa sih kita tahunya? Ya, macam-macam kan ya. Jadi kan K itu bisa 2pi per lambda boleh. Bisa omega per V juga boleh. Dapat, masukin ya. Hati-hati ya, ingat satuannya harus udah dalam meter semua. Yang ada yang sentimeter, yang ada yang masih milisecond juga jangan ada ya. Meter dan second semuanya. Oke ya, yang ini ya. Ini cukup banyak membongkarnya. Kita bisa lanjutkan dulu ya ke yang lain. Ini saya rekam dan juga saya share ininya ya, catatannya.
Berikutnya ini kita lihat gelombang sinusoidal dengan panjang gelombang 2 meter, dan amplitudo 0,1 meter merambat pada sebuah tali dengan laju 1 m/s ke arah kanan. Oke, itu poinnya ingat ya, ke arah kanan. Apabila ujung kiri dari tali berada pada pusat koordinat, tentukan A frekuensi dan frekuensi sudut. Oke, kita baca dulu aja ya. Yang A nyari frekuensi. Pakai apa kira-kira di sini? Kita tahunya apa aja? Kita punya lambdanya, punya amplitudo, punya laju. Apa? Pakainya laju dibagi dengan P per lambda. sip. Ini ya. Dihitung. Berarti gampang ini mah ya. Setengah hasilnya kan? Setengah hertz. Kemudian omeganya frekuensi sudut adalah 2pi kali frekuensi. Sama dengan berarti berapa? 2pi kali setengah, berarti pi ya. Pi. Radian per second. Oke, itu yang A. Yang B. Bilangan gelombangnya berapa? K sama dengan 2P per lambda. Berapa hasilnya? Pi. Pi juga. Pak, pi semua ya? Oke, nggak apa-apa ya. Yang C nyari apa? Fungsi gelombangnya. Oke, kita bikin ya. Ingat, karena dia bergerak ke arah kanan, maka nanti di tengah-tengah negatif ya. Y sama dengan A sin Kx minus omega T ditambah fase awal. Kita masukkan nilai-nilainya ya. Sama dengan Y, A-nya 0,1. 0,1, sin K-nya Px. X minus berapa? Pt. Berapa fase awalnya? Kita baca soalnya ya. Apabila, katanya di soal baca, apabila ujung kiri dari tali berada pada pusat koordinat. Berarti kalau saya gambar begini koordinatnya. 0 ya Pak? Nah, sip. Berarti fase awalnya 0. Karena di pusat koordinat ya. Tutup, selesai. Itu yang C ya. Kemudian yang D. Di sini kan ya. Nah, ini fase awal sama dengan 0. Yang D, tentukan juga persamaan gerak untuk elemen tali yang berada pada ujung kiri tali. Maksudnya adalah minta Y juga persamaannya. Tapi mintanya adalah di sebuah titik di ujung kiri tali. Ya, ujung kiri tali itu di mana posisinya? Di pusat koordinat kan ya? 0,0. Yaitu di X sama dengan 0 kan? T-nya berapa? Ya T-nya kita nggak tahu berapa ya. T-nya nggak tahu. Kan nggak disebut dari kapan ngomong. Ya T-nya dalam T saja. Masukin aja di gimana persamaannya? 0,1 0,1 sin minus min ini? Iya. Oke, udah beres. Itu yang D. Kalau yang E, di X sama dengan 1,5, masukin X-nya 1,5. Di Y ketika X-nya sama dengan 1,5 T. Berarti berapa di sini? 0,1 sin 1,5 pi 1,5 pi dikurangin pt. Nah. Tuh. Yang F. Wah, ternyata irit ini ya. Yang F berapa kecepatan maksimum? Tadi apa? Klimaks itu? Omega kali A. Udah, omega kali A. Omeganya berapa? Pi. Pi. A-nya 0,1. dengan 0,1 pi meter per
per second. Nah, beres ya. Sederhana yang ini mah daripada yang tadi. Ya, jadi ini lebih kalian untuk memahami kalau disuruh itu persamaannya di mana, seperti X-nya masukin aja di mana gitu. Atau pada saat kapan, berarti P-nya masukin sekian. Fungsinya sama aja, nggak ada masalah. Gitu ya. Oke, ini yang nomor 2. Kemudian nomor 3. Wah, ini fasor ya. 4 buah gelombang bunyi merambat seperti berikut ya. Jadi dia merambatnya dalam tabung, oke, tidak ada masalah. Intinya adalah dia punya arah rambat yang sama semuanya, dan ini adalah persamaannya, ada 4 gelombang, S1, 2, 3, dan 4. Berapa amplitudonya? Nah, menghitung amplitudo resultan, kan tujuan kita adalah kita ingin menjumlahkan semuanya, betul ya? Jadi tujuan kita adalah mencari resultan. Jadi mencari S resultan, yaitu sama dengan S yang pertama, tambah S yang kedua, tambah S yang ketiga, tambah S yang keempat. Gimana cara jumlahinnya? Ada 2 cara. Yang pertama adalah kalian bisa jumlahkan secara analitis. Kita butuh bantuan dari trigonometri. Ya, kita butuh bantuan sifat-sifatnya nanti. Satu lagi kita gunakan secara fasor. Kalau fasor intinya adalah kita gambar. Jadi butuh apa bantuannya? Butuh penggaris sama busur. Seperti itu ya. Biasanya kalau ujian Vidas, ujian 2 tuh bawa busur penggaris biasanya. Kalau offline. Nah, di sini kita ingin menjumlahkan 1, 2, 3, 4. Bayangkan pakai analitis itu malesnya ya, males banget nambahinnya. Kita bisa pakai fasor, tapi apa syaratnya fasor? Kita bisa pakai fasor menjumlahkannya, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bagian ini harus sama. Kalau ininya sama semua, maka kita bisa pakai fasor. Tapi kalau ininya beda-beda, ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita analitis ngitungnya. Ya, di sini jelas ya, suruhnya pakai fasor. Ini gimana kalau masih ada yang sinus, satu ubah jadi kosinus, bisa kan ya? Kalian geser fasenya kan? Jadi apa? Bisa plus minus pi per 2 kan nanti ya? Kalau cos ke sin atau sin ke cos. Yang penting adalah bagian kx minus omega t-nya harus serupa. Gimana dengan amplitudonya? Ini bebas, mau beda-beda, mau sama semua, nggak ada masalah. Jadi ingat ya, poinnya, kapan saya bisa pakai fasor, kx min omega t atau kx plus omega t-nya sama. Jadi dia gelombangnya harus koheren. Koheren itu adalah punya frekuensi yang sama dan beda fase tertentu. Nah, kalau kita mau bikin fasor, maka kita harus mengubah bentuk gelombang menjadi bentuk vektor. Fasor itu adalah fasa dan vektor ya. Jadi kalau saya punya kayak gini gelombang misalkan Y sama dengan A kosinus Kx min omega T tambah V0. Nah, ini saya ubah jadi fasor itu adalah nanti fasornya sama dengan amplitudonya adalah A, sudut dari vektor ini adalah fase awal gelombangnya. Nanti misalnya gini-gini ya, ini nolnya, nanti gini. Nah, panjangnya adalah amplitudo, sudut terhadap nolnya adalah fase awal. Ya, mengubah dari bentuk kas, kos, sin, apapun itu, jadi bentuk vektor. Jadi nanti gimana jumlahinnya? Kita gambar. Nanti kalau saya punya kayak gini di soal, kita ubah dulu di soalnya. Biar gampang. Tekan yang ini ya. Yang awal kita bikin. Yang ini berarti
S1 sama dengan 9. Berapa fase awalnya? Gelombang 1? Ada nggak? Tidak ada. 0 ya? Oh, 0 derajat. Dah. Kemudian gelombang 2 sama dengan 9 amplitudonya. Berapa ini fase awalnya? 0,7 pi. Berapa derajat itu? Berapa derajat? Nanti coba ini ya, biar saya kebayang. 0,7 pi. 126 derajat. Oke, jadi 9, 126 derajat ya. Coba ubah ke derajat. Saya kurang bisa ngebayangin kalau pakai pi. Ini berarti 9, sudutnya berapa? Langsung aja. 180. Oke. Ini S3-nya, ini S4-nya sama dengan 9, sudutnya berapa? 306. 306 derajat. Ini semuanya sudut terhadap ini ya, terhadap titik nolnya ya. Oke, saya gambar sekarang pasalnya gimana. Ini saya gambar, tapi nggak pakai busur, nggak pakai penggaris ya, kira-kira aja. Oke. Gelombang pertama, saya gambar misalkan pakai warna kuning ya. Pertama, gelombangnya S1, panjangnya 9 cm, sudutnya 0. Berarti datar betul ya? Berarti gini sudutnya. Anggap aja bagus lah. Sini. Nah, ini S1-nya. Sudutnya 0. Jadi di sininya adalah V sama dengan 0. Berikutnya, yang S2 berapa sudutnya? 126. S2 sudutnya adalah 126. Itu berapa ya? Kemana ya? Berarti dia udah, kalau saya gambarin ini ya, saya kasih garis bantu. Berarti kuadran berapa? Kuadran 2. kuadran 2. 2 ya. Berarti kira-kira ke sini 90, ke atas 126 itu berarti ya seginilah kira-kira ya. Ini panjangnya pastiin 9 cm juga ya. S2. Sudutnya yang ini nih. Set. Nah, kesininya adalah 0,7 pi. Nah, saya bikin. Berikutnya. S3. Saya kasih garis bentuk lagi di sini. Sudutnya terhadap 0 berapa? Berapa sudutnya? Terhadap 0-nya? 180. Belum. Harus Berarti berlawanan. kanan ke kiri ya. Datar ya. Ini. Ingat ya, semuanya terhadap sumbu datarnya. Nah, ini adalah S3-nya. Panjangnya juga 9, sudutnya ke sini adalah pi. Terakhir. Berapa sudutnya? 306. Kuadran 3. Kuadran 1, 2, 3, yakin? Kuadran 4 ya? Ini kan 0, 90, 180, 70, 306, berarti kan 170 ya? Iya. Kuadran terakhir. Nanti kira-kira kalau kalian benar hasilnya kayak gini nanti dapatnya. Jelek. Bentar. Saya ini kan kayak gambar vektor aja, benar ya. Nah, nanti kesini lagi. Ini S3. Berapa hasutannya sekarang hasilnya? Bisa dihitung nggak? Di mana awalnya? Ya, awal sama ini kan ya, awal akhirnya ya. Maka dari sini saya simpulkan bahwa resultannya sama dengan 0. Itu cara fasor. Ya, jadi ubah si sin, cos, itu jadi sudut. Jadi vektor ya. Tapi tadi syaratnya ya, pastikan Kx omega T-nya itu persis sama semuanya. Terus ini juga kalau satu cos semua juga harus cos. Sin semua. Kalau masih ada yang sin, ada yang cos, pisah-pisah, ubah semua jadi yang sama. Baru bisa kalian lakukan penjumlahan secara fasor kayak gini. Oke ya.
Bayangin kalian ngitung pakai trigonometri ya. Susah juga, lumayan. Oke, ada yang mau tanya yang pasar ini? Kalau yang S3-nya nggak ada, Pak, gimana? Kalau S3-nya nggak ada. S3 S4. S4 tulis ya? Iya, sempat. Bentar. Kamu ingat ya? Kalau S4-nya nggak ada, ya berarti berhenti di mana dia? S3. Kalau S3 doang kan, berarti kan gini kan? Ke sini, ke sini, ke sini ya? Udah berhenti kan? Iya. Nanti resultannya ya tarik garis awal ke akhir. Set. Nah ini resultannya. Ukur panjangnya berapa? Dapat resultannya itu panjangnya. Berapa fasenya? 9 ya pasti. Nah kayak gitu ya. Ya kalau ini 9 juga pasti. Nanti sudutnya tahu ya berapa ya fase sudutnya. Jadi kadang-kadang tuliskan persamaan resultannya. Ya udah. Kalau ini persamaannya apa? Y sama dengan 0. Kalau ini persamaannya berarti Y sama dengan AR. Ikutin ya kosinus. Soalnya ikutin lagi 2px min 700 pt ditambah VR-nya berapa. Itu hasilnya. Kebayang ya, kalian ubah dulu bentuknya, otak-atik nanti kembali lagi ke bentuk awal. Kalau mau nyari PR-nya tadi gimana ya, Pak? Aku agak bingung. Busur. Oh, pakai busur. Kayak harus benar Oh, gambarnya. iya. Jadi kalau busur tuh harus presisi gambarnya ya. Tapi kamu sebenarnya bisa sih kalau mau otak-atik pakai sifat-sifat apa kesebangunan dari segitiga juga bisa ini kalau mau lihat-lihat mah. Kan ini kan sejajar semua kan? Bisa kebayangkan berapa sudutnya? Nah, kayak gitu. Nanti sama dengan sudut itu 0,7 pi nantinya. Tapi kira seperti itulah ya. Nanti kan misalnya bentuknya tuh nggak kayak gini ya, bisa muter-muter kemana. Nanti semester 2 kita pakai di fraksi yang kayak gini ya. Referensi. Oke, yang ini ya, udah ya. Pasal tuh masalah kalian alat bantu untuk cari resultannya aja. Oke, berikutnya yang nomor 4. Dua gelombang sinusoidal identik dengan panjang gelombang 3 meter, oke. Merambat pada arah yang sama dengan kecepatan 2 m/s, oke. Poinnya adalah merambat pada arah yang sama. Kecepatannya ada. Pada kondisi awal, kedua gelombang tersebut berada pada titik yang sama. Tetapi gelombang kedua muncul dengan interval waktu tertentu setelah gelombang pertama. Tentukan interval waktu minimum dari kedua gelombang tersebut jika amplitudo dari gelombang resultannya sama dengan amplitudo awal dari kedua gelombang. Oke. Jadi ada gelombang identik ya. Jadi saya punya Y1 sama dengan misalkan A sin KX arahnya misalkan ke kanan ya, omega T. Ada Y2 sama dengan, karena identik berarti A-nya sama persis, sin KX-nya sama, minus omega T sama. Masalahnya adalah, tetapi gelombang kedua muncul dengan interval waktu tertentu setelah gelombang pertama. Berarti dia nanti akan ada beda fasenya terhadap gelombang pertama ya. Jadi dia ditambah fase awalnya entah berapa. Bayang ya, jadi nanti misalkan gelombang pertama mah udah kayak gini, yang dua baru mulai bergerak. Nah, nanti kan ini ada beda fasenya kan ya. Sebesar V0 nggak tahu berapa. Nah ini kalau saya jumlahkan, karena di sini cuma 2, kita nggak usah pakai fase juga gampang kan ya. Kita pakai persamaannya, kan nanti kalian akan dapat kalau dijumlahkan, cek di buku juga ada ya. Nanti Y1 ditambah Y2-nya sama dengan, dapatnya adalah 2A kosinus V0 per 2 sin KX min omega T ditambah
V0 per 2. Ini hasilnya. Ya. Pakai yang sin A tambah sin B sama dengan bla 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 itu ada. Nah, kalau kayak gini, ini hasilnya, maka bagian ini yang tidak mengandung Kx-nya ya, tidak mengandung omega T-nya, ini adalah merupakan amplitudo resultannya. Jadi amplitudo resultannya itu dia tidak konstan nilainya ya. Nah, ini adalah resultannya. Di soal katanya tentukan interval waktu minimum dari kedua gelombang tersebut jika amplitudo dari gelombang resultannya sama dengan amplitudo awal dari kedua gelombang tersebut. Jadi diinginkan bahwa di sini pengennya adalah A resultannya itu nilainya sama dengan A. Nah, hitung kan ya. Berarti kalau kita pengen A resultan sama dengan A, berarti 2A cosinus V per 2 harus sama dengan A. Coret ya A-nya di sini. Maka saya punya cosinus V0 per 2 sama dengan, pindah ruas jadinya ini setengah. Berapa V0-nya bisa dihitung? 60. 60 derajat. Iya. 30. Pakai pi biar enak juga. 60. Berarti ini 30. 2 pi per 3 ya. 2 pi per 3. Dah. Ini adalah beda fasenya. Nah, beda fase dari kedua gelombang itu akan menyebabkan interval waktu ya. Jadi, kalau ada interval waktu, maka pasti muncul beda fase di situ. Berapa kira-kira T-nya, beda waktunya? Yang bisa dari idenya? Dari sini, ini beda fasenya ya, antara dua gelombang tadi. Berarti berapa beda waktunya kira-kira? Pak, beda fasenya bukannya pi per 3 ya, Pak? Hah? Beda fasenya bukannya pi per 3 yang nggak pakai 2? Oh, belum beres ini ya? Nah, ini berarti masih gini ya? Iya. Oke, berarti Bapak beda fasenya? Berarti jadi 4. Pi per 3? 3. 4 pi per 3 ya? 4 ya? 4 pi per 3. 4 pi per 3 sip, sorry. Nah, di sini gimana nyari ininya? Tahan. Saya bingung ya. 60 derajat berapa sih 60 derajat? Tahan ya. Pi per 3, Pak. Iya, Pak, bukannya maksud saya itu bukannya pi per 3 gitu, Pak. 3, Saya Pak. hapus dulu ini, saya hapus dulu. Jadi jadinya 2 pi per 3. Oh, sudah sore ya. Jadi ini per 2 sama dengan pi per 3. Jadi V0-nya sama dengan 2 pi per 3. Aduh, nasib. Dari sini gimana cara dapat T-nya berarti? Kira-kira. Masukin komponen ya, Pak. Ya, cari ya, bisa ya. Intinya adalah sekarang tugas kalian adalah coba sendirilah ya. Dari sini kan harus tahu berapa interval waktunya ya. Data T-nya berapa. Dicoba lah ya sendiri. Nanti di catatan saya kasih hasil akhirnya. Pas saya upload buat membandingkan ya.
Saya terusin dulu aja, biar keburu. Mana lagi? Ini ya. Ini apa lagi? Sebuah jemuran baju terbuat dari tali dengan panjang L yang dibentangkan di antara dua tiang yang terpisahkan sejauh 3/4 panjang tali. Oke, sesuai gambar ya. Jadi panjang tali yang warna biru itu L. Karena itu berarti si baju di tengah-tengahnya banget, berarti kebagi L/2 talinya kanan kiri. Panjang antara dua tiangnya 3L/4. Talinya punya niu-nya diketahui ada 8 gram per meter. Baju bermassa M dijemur di tengah jemuran. Tentukan persamaan laju rambat gelombang pada tali jemuran tersebut sebagai fungsi dari massa baju. Yang B, berapa massa baju supaya laju rambat gelombang pada tali bernilai 60 meter per second. Oke. Udah ada tali, kemudian dia talinya diberi beban, berarti dia ada tegangan tali, nyari laju, ya pasti ujung-ujungnya persamaannya kembali ke yang tadi ya. Tujuan kita adalah ini persamaannya. V sama dengan akar T per mu. Mu-nya udah ada. Problem kita sekarang adalah berapa T-nya. Berarti kalau nyari T kayak gini sistem ya, kita ceritanya ya kita pakai dinamika aja ya. Dinamika yang dulu. Kira-kira gimana diagram bebasnya? Pada titik pertemuan tali itu sama baju. Kalau digambar. Ada W tali sama W baju. Terus ada 2 buah T yang menjauh dari titik Oke ya. baju digantung. Ini kita punya M baju. Kasih M kapital aja ya biar beda. Ke sini ada T, ada T ya. Nah, kita di sini kan hanya mengambil titik T di ini aja ya, di titik pertemuan ya, tepat di sini. Jadi kita bisa melihat nilai T-nya itu antara kiri sama kanan itu dia persis sama. Nah, dari sini sekarang berarti kalau saya gambar kayak gini, sigma FV-nya gimana? Sama dengan 0 kan ya? Apa aja ini sigma FV? Katanya saya bikin di mana ya? Sini aja ya. Biasa terhadap sumbu. Berarti apa aja di sini? Sigma FV-nya. T sin theta. Terus? Ditambah T sin theta dikurangi M kali G. Oke, saya punya berarti sini T sin theta dari yang kiri tambah yang kanan dikurangin MG sama dengan 0. Berarti T sama dengan apa dari sini? T sama dengan MG per 2 sin theta. MG per 2 sin theta. Nah, ingat ya, berarti udah punya T-nya kan? Soal ini mintanya apa? Kita baca lagi. Yang A. Persamaan laju rambat gelombang pada tali sebagai fungsi dari massa baju. Berarti yang masih boleh variabel cuman massa bajunya saja. Jadi yang M ini gak ada masalah variabel. G-nya bisa masukkan angka apa? Gimana? Itu berat si talinya tidak dimasukkan ya Pak? Enggak, kita kan cuma ninjau di titik pertemuannya aja. Di sini kita ninjaunya. Ya. Kita ninjau di titik pertemuan antara dua sisi tali dengan si apa namanya? Si gantungan baju itu. Jadi massa ya, oke ya. Jadi massa bajunya oke, nanti dalam variabel aja. G-nya diketahui bisa dimasukkan. Tetanya berapa kira-kira di sini?
Gimana nyari tetanya? Gambar di soal. Dari persamaan itu. Ini kan ya. Set. Nah, saya potong Pitagor. gini ya. Ini theta, berarti ini lagi tetanya? Ini ya? Betul kan? Di atas. Tetanya dari gambar, berarti theta, saya punya apa sih itu dari gambar? Dari gambar saya punya apa yang diketahui? Sisi miring dan sisi alas. Sisi alas berarti kosinus ya. Kosinus theta sama dengan apa per apa? Sisi miringnya berarti berapa? Sisi alasnya. 3L per 4 dibagi 2 berarti 3L per 8. Ininya L per 2. Berarti nanti kosinus theta sama dengan berapa? 3 per 16 ya. Tetanya bisa dicari kan? Bla 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 berapa? Maka yang A nanti kamu dapat nilainya ya. Jadi yang A nanti hasilnya adalah V sama dengan akar T-nya adalah MG per 2 sin theta mu. G-nya masukkan, sin theta-nya masukkan dari theta ini, mu-nya di soal ada. Kalian dapat sama dengan nanti bla 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 akar M jawabannya. Itu yang A ya. Nanti yang B-nya adalah berapa massa baju supaya laju rambat gelombang pada tali bernilai 60. Kita punya V sama dengan bla 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 akar M. Masukkan ininya 60 M per S, nanti ininya berapa? Kalian dapat jawabannya. Lalu 5 soal ya kita ya. Yang nggak keburu saya tulis saja ya. Kita bisa tanya lebih lanjut. Ratus 135 bukan? Apanya itu? Masa talinya. Masa baju. Gede banget bajunya. Bukan ya? Yang A apa akar M dulu itu harus jelas dulu. Oh iya. Enggak masukin itunya. Mu-nya belum dimasukin, Pak. Satu 1,08. Berat juga ya? Berarti sama satuannya. Tetanya berapa? Berarti tetanya ya, satuannya radian atau derajat yang sampai balik-balik. Kalau ini derajat ya pakainya ya. Aku malah masukin cosnya, Pak, bukan sin. Nah, itu dia. Coba aja ya. Nanti berapa hasilnya coba.
Satu lagi deh ya. Coba dari 6, 7, 8, 9, 10 mau yang mana dulu? Satu, nanti sisanya saya tulis aja jawabannya di sini. Antara 6, 7, 8, 9, 10. Dulu 12. Nomor 9. 9 aja ya. Nanti sisanya saya 9. Oke. Apabila sebuah pipa logam ujung terbuka, berarti pipa biasa ya, ujungnya bolong, dipotong di 2 bagian. Oke, saya gambar sesuai ini aja cerita soalnya ya. Ada pipa misalkan kayak gini. Kita potong 2 bagian, gitu misalkan ya. Kemudian berarti kan dipotong, jadi saya punya 2 bagian, yang satu potongan pertama, satu lagi di sini potongan kedua. Panjangnya ngasal dulu aja ya, saya nggak tahu. Katanya frekuensi resonansi terendah untuk kolom udara di bagian potongan pertama adalah sekian, dan lainnya adalah sekian. Nah, frekuensi resonansi terendah berarti itu adalah F0-nya. Ya, saya punya nilai F0-nya, ini misalnya potongan 1, ini potongan 2, itu sama dengan 256 Hz. Frekuensi terendahnya untuk potongan kedua adalah 440 Hz. Nih. Laju gelombang bunyi di udara adalah 343 M/s. Oke, itu diketahui. Berapakah panjang pipa semula sebelum dipotong? Berarti kalau ini adalah panjangnya L1, ini panjangnya L2, maka yang ini panjangnya sama dengan L1 tambah L2. Berarti saya harus tahu berapa nilai L1 dan L2 dari informasi frekuensinya. Nah, yang namanya pipa ada 2 kan, ada ujung tertutup sama ujung terbuka. Apa sih bedanya dalam pembentukan gelombang? Poinnya gini aja sederhana sebenarnya. Kalau ujungnya tertutup, ya ini tertutup, nggak ada lubangnya, maka kalau ada gelombang di dalam, maka di ujung tertutup itu pasti membentuk simpul. Nanti gelombangnya gini. Ininya simpul pasti. Tapi kalau ujungnya terbuka, maka di bagian ujung terbuka itu, kalau terbentuk gelombang, maka bentuk gelombangnya itu pasti bagian dari perutnya. Kayak gitu. Ya, saya juga nggak pernah hafal rumusnya, tapi saya cuma hafal gambar ini aja. Nah, sekarang kita lihat pipa-pipa ini kedua ujungnya terbuka, artinya adalah masing-masing kiri kanan ujung pipa itu harus perut gelombang. Ya, dan kita bikin karena dia nada dasar, maka bikin gelombang sekecil mungkin. Jadi kalau ini ujungnya terbuka, berarti ini adalah perut, ini juga harus perut. Ya kira-kira gelombangnya ya harus mau nggak mau kayak gini. Nah kayak gini gelombangnya juga sama. Nah ya, ini untuk gelombang pertama ya, terbuka, kedua-duanya adalah perut, kemudian cuma ada satu simpul aja. Kira-kira kalau kayak gini berapa gelombang? Berapa lambda ini? Setengah. Setengah lambda ya. Kan kita cuma punya setengah perut ya. Kali 2. Oke. Jadi kita satu perut. Jadi di sini ini setara dengan setengah lambda. Jadi panjang L1 itu hanya menghasilkan setengah lambda, dan panjang L2 juga ini setengah
Lambda. Lambda apa sih hubungannya sama frekuensi? X sama dengan 2 pi per lambda. Itu Kak. V Bukan. sama dengan lambda dikali F. Berarti lambda sama dengan V per F. Ya. Berarti di sini lambdanya adalah V dibagi F01. L2 sama dengan setengah V dibagi F02. Dapat ya? L1-nya bisa dihitung berapa? L2-nya bisa dihitung berapa? Ya, semuanya ada. Kalau dihitung nanti hasilnya yang pertama kita hitung ya kira-kira dia hasilnya 0,67 meter. Yang ini kalau dihitung hasilnya adalah 0,39 meter. Ya, seperti itu. Maka dapatlah kalian jawaban yang ini ya. Jadi kalian punya L sama dengan 0,67 meter ditambah 0,39 meter. Sama dengan nanti 1,06 meter. Itu adalah panjang dari si pipa semula sebelum dipotong. Nah sekarang adalah tanyanya dibalik. Berapa frekuensi resonansi terendah yang akan dihasilkan oleh pipa semula sebelum dipotong? Kita gambar lagi di sini kan. Pipa semula sebelum saya potong berarti gelombangnya ya sama kan? Karena ini terbuka. Terendahnya gini kan. Nah, ini juga sama. Panjang L itu menghasilkan setengah lambda. Sehingga berapa lambdanya? 2 dikali L. Sama dengan berarti berapa lambdanya? 2,12 meter. Ya, itu berapa frekuensinya? Frekuensinya sama dengan V dibagi lambda. Bisa dihitung berapa hasilnya dalam Hertz. Begitu ya. Jadi saya nggak hafal kalau yang pakai rumus NN itu ya. Saya lebih suka gambarin. Lebih simpel. Bapak, Ya. untuk menentukan lambda di masing-masing potongan pipa itu gimana ya Pak tadi panjang gelombangnya? Soalnya kan itu ada dua, ada simpul sama perut ya Pak. Nih, gini bayangin ya. Kalau saya gini selalu gini. Bikin dulu satu gelombang. Satu gelombang yang paling kamu hafal apa? Definisinya, gambarnya. Terus ada apa sama apa? Satu gunung, satu perut. Nah, itu poin paling gampang tuh ya. Satu gelombang itu adalah satu gunung, satu lembah. Ini kan? Dah. Berarti kalau gelombang berdiri tinggal dikasih tambahan aja kan, gini kan? Itu ini ya. Nah, ini satu gelombang kan? Berarti satu gelombangnya segini. Jadi satu gelombang itu harus memiliki apa di sini? Berarti segelombang itu adalah saya harus punya kayak gini, ada 2 perut dan seterusnya. Saya potong aja kayak gini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini segimana? Nih, ini seperempat. Dapat ya setengahnya? Oke. Kayak gitu ya. Dapat itu setengah gelombang, setengah lambda berarti. Jadi nggak perlu canggih-canggih. Kembali ke dasar aja. Oke. Jam 5 ya. Nanti sisanya saya tulis. Nanti yang saya share di MS Team udah ada jawaban semuanya kali ya.
Nanti bisa tanya lewat MS Team kalau ada yang masih bingung. Ini modulnya agak lumayan soal-soalnya saya baca. Oke, untuk soal ini masih ada yang mau tanya? Cukup, Pak. Oke ya, cukup ya. Nanti tinggal tunggu saja. Tinggal kalian bisa baca dari catatan yang saya share di MS Team ya. Oke, itu dari Bu Fatima pesan jangan lupa absen katanya ya. Oke, jadi hari ini cukup ya pertemuannya. Kita jumpa lagi di pekan depan dengan modul berikutnya tentang fluida mungkin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Bapak.